Gunung Merbabu. Di balik keindahan sabananya yang memukau, tersimpan kisah-kisah yang tak terucapkan. Selamat datang di segmen pendakian horor. Sebelumnya, terima kasih kalian yang sudah klik video ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan dimudahkan urusan-urusannya. Jangan lupa like dan subscribe. Langsung saja masuk ke ceritanya. Pagi itu, langit Kopeng tampak bersih seakan Merbabu sedang menyambut dengan ramah. Jam menunjukkan pukul 8.15 ketika Hanba Setia dari Salatiga tiba di Alfamart Kopeng. Tas carrier 40 liter tergantung di punggungnya, masih terlihat baru. Ia gugup, tapi wajahnya tetap tegas. Di depan toko, sudah ada 4 orang menunggu. Mereka adalah Dani, pendaki senior dari Boyolali, Pipit, teman kuliahnya Hanba yang ceria tapi penakut, Bayu, teman dari komunitas alam, dan satu lagi, Tika. Perempuan berambut pendek dengan tatapan dingin. Tak banyak bicara, tapi Pipit bilang ia sering ikut pendakian ke gunung-gunung besar. Setelah memastikan logistik dan briefing ringan, mereka naik angkot sewaan menuju base camp Wekas, Kang Lasin, ketinggian 1.808 mdpl. Sampai di sana pukul 9, matahari mulai naik. Udara sejuk, suara ayam kampung terdengar samar dari perkampungan. Setelah mendaftar dan berdoa, mereka memulai pendakian sekitar pukul 9.40. Jalur awal berupa tanjakan kecil dan ladang warga. Tertawa dan obrolan ringan mengiringi langkah mereka, terutama dari Pipit dan Bayu. Tapi sejak melewati Merbabu Pass, 1.882 mdpl, suasana mulai berbeda. Udara lebih dingin, sunyi. Bahkan suara jangkrik seperti menghilang. Ketika tiba di pos Tegal Arum, 2065 mdpl, sekitar pukul 11.30, wangi bunga menyeruak. Wangi itu aneh, terlalu harum, menusuk hidung, seperti bunga melati dan pandan dicampur jadi satu. "Wih, ada pohon kenanga ya?" ujar Dani sambil celingukan. Namun Hanba merasa ada yang ganjil. Ia memperhatikan sekeliling. Tidak ada bunga. Hanya rerumputan dan pohon perdu. "Bau bunga ya?" bisik Pipit. "Kata ibuku, kalau mendadak nyium bau bunga padahal nggak ada bunga, itu tandanya ada yang lewat." Tika menatap Pipit tajam. "Diam. Jangan asal ngomong," katanya dingin. Tapi wajahnya sedikit pucat. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana tidak kembali seperti semula. Pipit tampak murung. Dani yang biasanya banyak cakap, mulai berjalan diam. Bahkan burung jalak yang tadi sempat terdengar pun tak lagi bersuara. Menjelang pukul 13.30, mereka sampai di pos Kidang Kencana, 2.480 mdpl. Tempat itu sunyi, seperti tertelan kabut tipis. Tika, yang tadinya paling kuat, tiba-tiba berhenti dan mendongak. "Kalian dengar?" Suara genta kecil, bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Lalu dari balik semak, terdengar seperti langkah kecil, kerusak. Kerusuk, lalu berhenti. Sunyi lagi. Bayu tertawa canggung. "Mungkin kucing," katanya. Tapi matanya tak yakin. Hanba berdiri diam, telinganya berdegup. Ini baru awal perjalanan, tapi ada sesuatu di jalur ini. Sesuatu yang tak ingin mereka naik lebih jauh. Pos Kidang Kencana, pukul 13.45. Angin mulai turun dari arah puncak, dingin dan membawa kabut yang menggulung pelan. Kelima pendaki duduk beristirahat, membuka bekal seadanya. Tapi tak ada yang benar-benar menikmati makan siang itu. Hanba memandangi Pipit yang sejak tadi hanya menggenggam botol minum tanpa membuka tutupnya. "Kamu gak lapar?" tanyanya. Pipit hanya menggeleng pelan. "Tadi pas aku jalan, ada yang nyolek," bisiknya. "Aku kira kamu, tapi kamu di depan." Tika mendongak. Ia baru saja menutup matanya, dan seolah sedang mendengarkan sesuatu di kejauhan. "Jangan ngomong aneh-aneh," kata Dani, berusaha terdengar santai. "Mungkin ranting." Hanba membuka jaketnya. Punggungnya basah oleh keringat, tapi bukan karena panas, melainkan karena rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti dia sedang dilihat. Sekitar pukul 14.20, mereka melanjutkan pendakian menuju pos Watu Kumpul, 2.821 mdpl. Jalur mulai menanjak tajam. Akar pohon menjuntai, batu besar menutupi jalan, dan kabut semakin tebal. Setengah jam berlalu, dan kabut tiba-tiba menipis.
Mereka sampai di celah terbuka, dan di sanalah kejadian aneh pertama benar-benar terasa. Sebuah area kecil yang datar, diapit dua batu besar. Di antaranya, bertebaran kelopak bunga putih. Ini bunga apa? Tanya Bayu sambil jongkok. Ia mengambil satu kelopak. Masih segar. Di tempat setinggi ini? Gak mungkin ada yang menanam, ujar Tika. Dani mengerutkan dahi. Ini bukan pos. Bukan bagian jalur resmi. Hanba mengangkat kepala. Di sela batu, seperti ada seseorang berdiri. Sosok perempuan, rambut panjang, mengenakan kain putih. Wajahnya tidak terlihat. Itu? Sosok itu hilang sebelum sempat ditunjuk. Hanba menoleh cepat. Kalian lihat? Tanyanya cepat. Semua menggeleng, kecuali Tika. Ia menatap Hanba lekat. Kau juga lihat, ya? Siapa? Tanya Dani. Jangan dibahas, potong Tika. Ia menunduk, merapikan tali sepatunya. Kalau sudah kelihatan, artinya mereka tahu kamu bisa melihat mereka. Pipit menangis kecil. Bayu mendekatinya, mencoba menenangkan. Mereka buru-buru keluar dari celah batu dan kembali ke jalur utama. Di antara langkah tergesa, Hanba seperti mendengar gumaman. Seperti suara perempuan. Tapi terlalu samar. Pukul 16, mereka sampai di pos suatu kumpul. Kabut belum juga hilang. Tika duduk diam, wajahnya pucat. Dani mulai mengeluarkan flashlight untuk membuat bivak kecil. Jangan tidur di sini, kata Tika tiba-tiba. Tempat ini bukan tempat tidur. Ini tempat menunggu. Semua terdiam. Menunggu apa? Tanya Pipit, suaranya bergetar. Tika menatap tajam ke balik kabut. Tumbal, senja turun perlahan. Kabut di pos suatu kumpul, 2821 mdpl, semakin padat. Warna langit berganti jingga ke abu-abu, lalu kelam. Kelima pendaki menyusun bivak darurat, memutuskan beristirahat sebelum lanjut ke helipad esok pagi. Namun, malam itu, tak ada yang benar-benar tidur. Dani mencoba menyalakan api kecil dari spiritus, tapi nyalanya lemah. Udara terlalu lembab. Hanba duduk bersandar, matanya tak bisa lepas dari celah semak yang mengarah ke jalur turun. Ia merasa, ada sesuatu di sana. Seperti sepasang mata memandangi mereka. Pipit menggigil, bukan karena dingin. Tika masih terjaga, matanya sesekali menerawang. Jam menunjukkan pukul 00.30. Lalu terdengar langkah pelan, tap, 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 mengelilingi bivak. Semua terdiam. Bayu meraih senter, tapi Tika langsung menahan tangannya. Jangan dinyalakan. Kenapa? Kalau kamu nyalakan, mereka tahu kita takut. Mereka akan mendekat. Langkah itu menghilang, tapi suasana tetap tegang. Pukul 1.45, Pipit menangis dalam tidurnya. Hanba membangunkannya pelan. Pipit membuka mata dengan tatapan kosong. Aku mimpi, ada yang duduk di ujung bivak. Rambutnya panjang banget, wajahnya rata. Tapi dia bilang sesuatu. Apa katanya? Tanya Hanba. Geger sapi bukan milik kalian. Semua saling pandang. Tika berdiri, mengambil jaketnya. Kita harus jalan sekarang. Jangan tunggu pagi. Jam segini? Dani kaget. Kalau kita tinggal lebih lama, kita nggak akan bisa turun. Percaya saja. Mereka segera merapikan barang. Dalam gelap dan kabut, mereka mulai mendaki menuju helipad, 2898 mdpl. Jalur makin terjal. Angin bertiup kencang, kadang membawa suara seperti teriakan jauh dari balik jurang. Lalu Hanba mendengar sesuatu. Suara langkah lagi. Tapi kali ini lebih cepat, dan bukan satu. Ia menoleh ke belakang. Di balik pepohonan, terlihat bayangan gelap berlari cepat. Tinggi. Tidak menapak tanah. Melayang. Cepat, teriak Tika. Mereka berlari setengah mendaki, napas memburu. Di kejauhan, terlihat dataran terbuka, helipad. Mereka sampai tepat pukul 3.10. Di helipad, udara terasa lebih bersih. Tapi ketika semua duduk, Hanba menyadari sesuatu. Pipit mana? 4 kepala menoleh bersamaan. Pipit tak ada.
Suara angin makin keras. Terdengar seperti tawa samar, tawa perempuan. Pipit. Teriakan Hanba menggema di helipad, 2898 mdpl, menggoyang kabut subuh yang makin tipis. Bayu berlari ke arah jalur yang mereka daki sebelumnya, tapi tak menemukan siapapun. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Dani hendak turun menyusuri jalur, tapi Tika menahannya. "Kalau kamu turun sekarang, kamu juga hilang," katanya dengan wajah pucat. Dia sudah diambil. Siapa dia? Siapa yang ngambil? Bayu emosi, suaranya tercekat antara marah dan takut. Tika memejamkan mata. Di punggungan merbabu ini, ada penunggu. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka sudah ada bahkan sebelum jalur pendakian ini dibuka. Mereka menunggu, dan kadang meminta. Hanba mengepalkan tangan. "Maksudmu Pipit jadi tumbal?" Tika mengangguk pelan. "Seseorang sudah dilihat sejak dari bawah. Dan aku rasa, Pipit bukan target utamanya." Diam sejenak. Langit mulai memerah. Tapi ini bukan merah pagi yang hangat, ini merah menyala, seperti darah. Aneh dan tidak wajar. Dani memandang ke puncak. "Kita terusin sampai Geger Sapi." Setelah itu turun cepat. Pukul 4.40, mereka lanjut naik ke puncak Geger Sapi, 3002 mdpl. Jalur makin menantang, batu-batu besar dan ilalang tinggi mengapit mereka. Tapi Hanba merasa semakin ringan. Terlalu ringan. Langkahnya cepat. Napasnya tenang. Seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Sampai akhirnya mereka tiba di puncak. Pemandangan terbuka. Awan di bawah mereka. Tapi, tidak ada rasa lega. Hanba berdiri di ujung puncak. Angin menghempas wajahnya. Dan di sanalah, ia melihat Pipit. Berdiri di ujung jurang, punggung menghadap mereka. "Pipit." Tapi Pipit tidak menoleh. Tika mencoba menarik Hanba. "Jangan dekati." Itu bukan Pipit. Namun Hanba sudah berjalan perlahan. Pipit kini menoleh. Matanya kosong. Mulutnya bergerak, berkata, "Kamu yang mereka mau." Dan tiba-tiba Pipit lenyap. Seperti asap. Hanba jatuh terduduk. Dadanya sesak. Tangannya dingin. Tika segera memeluknya. "Kita harus turun. Sekarang." Pukul 6.15, mereka mulai menuruni jalur dengan cepat. Tapi Hanba tahu, apapun yang menampakkan diri di puncak tadi, itu bukan Pipit. Dan ia tahu, perjalanan turun tidak akan lebih mudah. Sebab yang mereka bawa kini, bukan lagi hanya tubuh dan logistik. Tapi juga sesuatu yang ikut bersama mereka dari atas. Langkah kaki Hanba terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Turun dari puncak Geger Sapi, udara terasa lebih padat. Sesekali angin sejuk menyentuh kulit, namun tidak membawa rasa tenang. Dani dan Bayu berjalan di depan, mencoba tetap fokus menapaki jalur. Sementara Tika, terus berjalan di samping Hanba, tak banyak bicara. Seolah tahu, beban di dalam kepala Hanba lebih berat daripada carrier-nya. Sesampainya di helipad, matahari sudah naik. Tapi aneh, warna langit masih kelabu. Seperti tertahan. Tika menghela napas, lalu berkata, "Kita harus lewat jalur cepat. Lewat Watu Kumpul dan langsung terus turun. Jangan menoleh, jangan bicara kecuali perlu." Di pos Watu Kumpul, angin kembali berputar. Suara langkah kaki terdengar di samping semak, tapi tidak terlihat siapapun. Hanba menghentikan langkah, mendengar bisikan pelan di telinganya. "Kamu sudah dipilih." Ia terhuyung. Matanya buram sejenak. Tika langsung memegang pundaknya. "Kamu nggak sendiri. Fokus." "Aku tahu rasanya, Han." Mereka lanjut menuruni jalur hingga pos Kidang Kencana, tapi langkah mereka kini terasa aneh. Jalur seperti tak berujung. Sudah 1 jam berjalan, tapi pohon-pohon dan bebatuan terlihat sama, berulang. Seperti mereka berjalan dalam lingkaran. Bayu mulai panik. "Ini tadi udah kita lewatin kan? Kenapa masih di sini?" Tika menancapkan tongkat trekking ke tanah keras. Lalu mengeluarkan sebuah kalung berisi kain kecil. Ia bacakan sesuatu, pelan. Angin tiba-tiba berhenti. Suara hutan lenyap. Sunyi total. Lalu, dari balik semak tinggi, muncullah sosok perempuan tua.
Wajahnya keriput, rambutnya putih panjang, tapi matanya hitam kelam seperti lubang tak berdasar. Bukan anak ini, gumamnya sambil menatap Hanba. Yang kau cari ada di belakangmu. Mereka semua menoleh, dan Pipit berdiri di belakang Hanba. Diam. Tapi kali ini, matanya meneteskan darah. Tika melangkah maju, berdiri di antara Hanba dan Pipit. Pipit, kalau kamu masih bisa dengar, pulanglah. Pipit tersenyum kecil. Aku, dingin. Lalu tubuh Pipit membalik arah dan perlahan hilang dalam kabut. Beberapa detik kemudian, kabut tersibak. Jalur tampak kembali. Udara kembali bergerak. Dani mengucek matanya. Kita bisa turun. Saat matahari mulai benar-benar muncul di atas kepala, mereka akhirnya tiba kembali di pos Tegal Arum. Hanba memandangi hutan di belakangnya. Entah apa yang telah ia tinggalkan, atau bawa pulang. Setelah kembali ke base camp Wekas, Kang Lasin, tubuh mereka seperti dirampas energi. Hanba terdiam di sudut ruangan, punggung bersandar di dinding kayu yang dingin. Pandangannya hampa, menatap sepatu gunungnya yang berlumpur dan penuh lecet. Bayu sibuk dengan ponselnya, menelepon relawan, mengabarkan hilangnya Pipit. Tapi, seperti kisah yang terlalu sering terdengar di gunung, pencarian tak menghasilkan apapun. Tak ada jejak, barang, atau bekas langkah. Pipit seolah tidak pernah ikut naik. Sialan, bisik Dani, rokoknya terbakar separuh. Kok bisa hilang gitu aja? Tika berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ia lalu duduk di samping Hanba dan bertanya pelan, kamu tahu, kenapa mereka mendekat padamu? Hanba mengangguk lambat. Sejak kecil, aku mimpi, ada sosok tua duduk di kabut, memanggilku pulang. Tapi mimpi itu hilang bertahun-tahun. Baru muncul lagi seminggu sebelum pendakian. Tika menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka tahu. Kamu punya tanda. Energi itu, kebuka sejak kamu lahir. Hanba menggenggam liontin kecil di lehernya, pemberian ibunya. Ia ingat kata-katanya, jaga baik-baik. Ini untuk menjauhkan yang tak terlihat. Selama ini ia mengira itu hanya mitos keluarga. Hujan turun deras sore itu, memaksa mereka menginap. Malamnya, base camp sunyi. Angin menerobos celah dinding kayu, membawa suara-suara aneh dari luar. Tepat pukul 2.10, Hanba terbangun. Langkah kaki terdengar, pelan, berat, berderap dari luar menuju jendela. Dup, dup, dup. Dengan tubuh gemetar, Hanba membuka tirai. Gelap. Tak ada siapapun. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kasur, bisikan kasar terdengar di telinganya. Tumbal belum lengkap. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Pagi harinya, mereka pulang ke Salatiga. Tapi Hanba merasa kosong. Sejak kejadian itu, ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh berkeringat dan telinga berdenging. Di kamarnya, cermin besar memantulkan bayangan aneh, seperti ada sosok yang berdiri diam di belakangnya. 3 minggu kemudian, Tika mengirim pesan. Han, mimpi itu datang lagi. Sosoknya makin dekat. Kita belum selesai. Hanba membaca pesan itu sambil duduk di meja belajarnya. Di samping laptop, tergeletak peta jalur pendakian Merbabu, masih terlipat dari perjalanan kemarin. Saat ia buka, matanya tertuju pada satu titik, pos Watu Kumpul. Ada bekas goresan tak jelas, seperti cakaran kuku tajam. Tulisannya samar, tapi terbaca jelas. Tumbal belum lengkap. Hanba memejamkan mata. Tapi di balik kelopak itu, kabut putih dan suara lonceng samar mulai terdengar lagi. Dan suara itu, masih memanggilnya pulang.